Halo Sobat e-Kampus, perkenalkan nama saya Elsa Monica. Saya sebagai application spesialis di e-Kampus. Sobat e-Kampus, Sobat masih bingung bagaimana cara mendatakan aset-aset yang ada di kampus menggunakan aplikasi e-Aset? Yuk simak video berikut ini. Pertama-tama, silakan Sobat login ke dalam aplikasi e-Aset untuk mengakses halaman back office dari aplikasi e-Aset. Apabila sudah berhasil login, selanjutnya kita akan melakukan pendataan aset-aset yang dimiliki oleh suatu kampus ke dalam aplikasi e-Aset. Untuk melakukan proses tersebut, ada dua langkah yang perlu dilakukan oleh Sobat e-Kampus. Yang pertama, Sobat e-Kampus perlu mendatakan data referensi berupa kodifikasi barang terlebih dahulu. Apa itu kodifikasi barang? Kodifikasi barang merupakan pemberian kode barang milik daerah sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik daerah. Di dalam menu kodifikasi barang ini akan terdiri dari data penggolongan dan kodifikasi BMN atau barang milik negara. BMN ini akan dirinci ke dalam beberapa level penggolongan. Yang pertama, level golongan, yang kedua level bidang, yang ketiga level kelompok, yang keempat level subkelompok, dan yang terakhir level sub-subkelompok. Yang kemudian akan diberikan kodifikasi barang. Selanjutnya, untuk menginputkan data golongan ke dalam aplikasi e-Aset, silakan Sobat kembali ke halaman kodifikasi barang, kemudian menuju ke button tambah yang ada di dalam kolom aksi. Pilih induk yang akan ditambahkan data penggolongannya, kemudian akan tampil pop-up halaman untuk menambahkan data penggolongan sesuai induk yang sudah dipilih. Di sini, Sobat bisa menginputkan untuk kodifikasi barang, nama, jenis barang, jenis fasilitas, umur ekonomis, harga perkiraan sendiri, dan nilai residu. Apabila sudah, Sobat bisa menekan tombol simpan. Kemudian akan muncul notifikasi bahwa penambahan data berhasil dilakukan. Begitulah cara untuk menambahkan data penggolongan sekaligus menambahkan kodifikasi BMN atau barang milik negara. Selanjutnya, apabila seluruh data referensi kodifikasi barang sudah terinput ke dalam aplikasi e-Aset, Sobat bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mulai melakukan pendataan aset-aset yang dimiliki oleh suatu kampus, atau biasa disebut dengan inventarisasi aset. Untuk melakukan inventarisasi aset atau melakukan pendataan aset yang dimiliki oleh suatu kampus, Sobat bisa mengakses modul aset tetap, kemudian akan muncul dua submenu, yaitu peralatan dan mesin, dan juga tanah. Kita akan mengakses menu yang pertama, yaitu peralatan dan mesin. Dan di halaman menu peralatan dan mesin inilah, data-data aset yang dimiliki oleh suatu kampus akan tercatat dan juga termonitor. Untuk melakukan pendataan atau pencatatan aset yang dimiliki oleh suatu kampus, Sobat bisa mengakses button tambah yang ada di bagian kanan. Kemudian, Sobat akan diarahkan ke halaman untuk melakukan tambah data aset atau melakukan pencatatan aset-aset yang dimiliki oleh suatu kampus. Yang pertama, Sobat perlu memilih kode aset terlebih dahulu, di mana kode aset ini akan mengambil dari data referensi kodifikasi barang yang sudah dilakukan pada langkah pertama tadi. Di sini, Sobat bisa memilih jenis barang sesuai dengan golongannya. Apabila sudah, maka akan otomatis tertampil untuk label asetnya. Untuk nomor urut aset, akan otomatis tergenerate auto number. Selanjutnya, Sobat bisa mengisikan untuk field merek, tanggal pembelian, jumlah aset yang akan dimasukkan. Kemudian, pada bagian amortisasi, Sobat bisa pilih iya atau tidak. Apabila Sobat memilih iya, aset ini nanti akan ikut ke dalam daftar aset-aset yang akan dilakukan penyusutan. Apabila memilih tidak, maka aset ini tidak termasuk ke dalam daftar list aset yang akan disusutkan. Untuk aset-aset yang akan dilakukan penyusutan, maka Sobat perlu menginputkan juga untuk nilai perolehan, nilai residu, dan umur ekonomisnya. Selanjutnya, Sobat bisa memilih sumber dana, kepemilikan, penguasaan, kondisi aset tersebut, lokasi aset tersebut berada di mana, status aset tersebut, dan penanggung jawab atau PIC dari aset tersebut.
Di halaman ini, sobat juga bisa menambahkan keterangan dan juga foto dari aset tersebut. Sebelum menekan tombol simpan, perhatikan kembali field-field yang bertanda bintang ya. Apabila sudah, bisa tekan simpan. Apabila berhasil, maka akan ada notifikasi penambahan data berhasil dilakukan. Selanjutnya, sobat bisa melakukan cek terhadap data yang sudah diinputkan tadi dengan menggunakan fitur filter yang ada di halaman menu peralatan dan mesin ini. Sobat bisa menginputkan filter berdasarkan kode aset, unit penanggung jawab, atau mengetikkan kode dan nama asetnya. Nah, di sini sudah tertampil, inilah data-data yang sudah kita tambahkan tadi. Untuk kode barang akan otomatis tergenerate, jadi sobat tidak perlu menginputkan satu persatu. Pada halaman ini akan tertampil kode barang, label aset, lokasi asetnya, unit penanggung jawab, tanggal pembelian, nilai perolehan, nilai buku, kondisi, dan juga statusnya. Pada menu ini juga terdapat fitur untuk mencetak kode QR loh, di mana nanti kode QR yang sudah dicetak bisa ditempel di masing-masing aset, dan ketika di-scan maka akan menampilkan informasi daripada aset tersebut, mulai dari kode barang, lokasi aset, unit penanggung jawab, tanggal pembelian, sampai ke nilai perolehan dan juga nilai bukunya. Nah, itu tadi langkah-langkah untuk mencatatkan aset-aset yang dimiliki suatu kampus ke dalam aplikasi e-Asset. Demikian langkah-langkah untuk mendatakan aset-aset yang ada di kampus dengan menggunakan aplikasi e-Asset. Bagaimana? Mudah bukan? Yuk, segera daftarkan kampusmu untuk menggunakan layanan e-kampus sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak yang ada di description box ya. Jangan lupa follow akun sosial media dan subscribe ke YouTube channel e-Kampus Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!